klik lagi. Untuk kusennya saya samakan dengan yang tadi ya. Ini saya tarik ke bawah menggunakan yang 49 ya, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita perhatikan secara visual ini sudah sama ya. Nah, meskipun framenya berbeda. Nah, sekarang kita cek dari software Enscape. Nah, ini kita boleh lihat di sini dia memiliki tipe yang sama meskipun dalam family yang berbeda. Jadi demikian yang bisa saya bagikan. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ingin bertanya sesuatu yang terkait dengan Revit dan Enscape, silakan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar atau boleh menghubungi saya melalui email yang sudah saya bagikan. Sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Dan ya, nah di kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan dua software berbasis BIM ya. Di sini saya menggunakan software Autodesk Revit, tetapi juga untuk merender saya menggunakan software Enscape ya. Jadi untuk secara keseluruhan kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini belum selesai 100%, masih dalam proses pengaturan material dan juga berbagai elemen-elemen yang lain ya, seperti pencahayaan dan juga penyinaran matahari, tetapi juga ada beberapa material yang lainnya. Nah, di sini akan saya bagikan bagaimana cara kita mengatur secara otomatis ketika saya mengubah material yang ada di Revit akan otomatis terbaca di software Enscape ya. Nah, di sini saya beri contoh seperti ini. Misalkan di sini belum terdeteksi ya. Belum terdeteksi itu untuk material yang saya gunakan pada elemen kusen, baik pintu maupun jendela. Nah, contoh misalkan di sini kita kalau perhatikan di bagian eksteriornya, misalkan di bagian ini ya, di bagian kusen jendela. Nah, secara default biasanya ini menggunakan material kayu ya di sini. Menggunakan material kayu sehingga kita perlu mengubah style atau materialnya dengan menggunakan material kayu. Oleh sebab itu, saya tidak akan mengubah langsung di Enscape, meskipun di Enscape ini kita bisa mengatur ya, tetapi akan saya ubah langsung dari Autodesk Revit. Nah, contohnya di sini. Misalkan saya sesuaikan ya di Enscape modelnya di bagian sini ya, di sisi kanan. Berarti di Revit juga saya harus sesuaikan di sisi kanan. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah di sini terlihat ya di Revit di sini kusennya berwarna coklat yang tua, sedangkan bagian framenya di sini berwarna coklat muda. Sedangkan di Enscape di sini belum terdeteksi ya. Oke, di sini kita langsung saja dari software Revit. Pertama, kita klik dulu di sini untuk materialnya ya. Kita lihat di material and finishes. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengeluarkan properti seperti ini sistemnya kita menggunakan parametrik tetapi menggunakan tipe instance ya. Jadi kalau saya buka family-nya di sini, tampilan family kusennya ya hanya seperti ini. Tetapi di sini sudah mengandung informasi. Informasinya kalau teman-teman klik di family type di sini akan muncul frame, kaca dan kusen. Nah, ini bisa diisi langsung dari project atau dari model yang sedang kita kerjakan seperti itu. Oke, ini saya log into project and close. Selanjutnya di sini saya klik seperti ini. Kemudian di sini sudah terlihat untuk frame-nya. Di sini menggunakan material frame wood ya. Ini kalau kita buka seperti ini, materialnya seperti ini. Tetapi material ini tidak terdeteksi di Enscape. Oleh sebab itu, saya akan mengubah stylenya dari Enscape ini. Kita buat material khusus untuk frame. Oke. Pertama, teman-teman masuk ke Enscape Material Editor. Di sini saya buka seperti ini. Teman-teman boleh lihat ini material-material yang sudah kita masukkan ya dari Revit tadi. Nah, yang belum itu berarti akan kita
tambahkan. Nah, untuk menambahkan materialnya, ini saya close dulu. Teman-teman boleh menggunakan Enscape Material Library di sini. Klik Material Library. Nah, di sini ada pilihan ya seperti ini. Oke, saya coba cari, misalkan saya mau modelnya wood ya atau kayu. Nah, ini wood seperti ini. Saya akan menggunakan, misalkan di sini bisa dipilih dari single 04, single 05. Ini cukup banyak material yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini saya sudah menggunakan wood dengan tekstur yang nomor 14 ya di sini. Ini sudah saya masukkan ke favorit 15, 16, 17 dan seterusnya. Di sini saya akan coba menggunakan, kalau untuk frame-nya di sini saya akan gunakan misalkan yang lebih gelap sedikit. Saya akan gunakan misalkan ini, saya tarik ke bawah, saya drag, saya gunakan wood 33 ya. Ini saya coba klik seperti ini, saya masukkan ke favorit, kemudian saya klik dan saya import selection. Nah, ketika di import selection nanti secara otomatis Revit akan mengenerate. Jadi dia akan terbaca ya di sini. Saya coba close dulu. Nah, kemudian saya kembali ke Revit. Kita cek di sini, diklik lagi. Kemudian material frame. Nah, ini saya coba klik seperti ini. Nah, saya geser ke bagian bawah. Nah, ini sudah ada ya. Wood 33 plank. Ini saya duplicate material and assets seperti ini. Saya beri nama di sini misalkan material frame wood ya di sini. Wood 33. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita masukkan material frame wood 33, ini tinggal kita pilih apply dan oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah berubah ya. Jadi frame-nya sudah tidak lagi menggunakan finish material tetapi sudah wood 33. Tampilan di Revit seperti ini. Kita cek dengan tampilan pada Enscape. Nah, di tampilan Enscape-nya dia sudah berubah. Ya, ini materialnya sudah terbaca ya, sudah terdeteksi di sini. Oke, kalau kita perhatikan teksturnya seperti ini. Nah, oleh sebab itu akan lebih mudah jika kita mengatur tampilannya ini berdasarkan family dan kita atur di waktu kita memodelkan family-nya sehingga tidak mengubah ya. Contoh misalkan kalau saya menggunakan standar bawaan Revit di sini tidak menggunakan finish and materialnya seperti ini, menggunakan instance, maka ketika saya mengubah material yang ini semuanya akan ikut berubah. Tetapi karena saya membuatnya berdasarkan instance, maka ini bisa diubah. Contoh misalkan yang ini masih saya pertahankan menggunakan wood tapi bukan wood 33. Jadi di sini saya masukkan lagi, kita kembali ke Enscape. Kemudian saya masukkan ke material library asset ya. Jadi Enscape material library di sini kita masukkan, saya coba cari lagi. Kalau yang tadi wood 33, nah, sekarang saya akan tambahkan untuk wood 32 misalkan ya. Seperti ini. Ini wood 32. Kemudian kalau sudah saya klik dan saya akan import ya seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai diimport. Ini kita close. Nah, sekarang bagian yang ini frame-nya akan saya gunakan misalkan wood yang satunya ya. Ini saya klik seperti ini, kita drag ke bawah. Kalau yang tadi menggunakan 33 ya, yang ini. Nah, sekarang ini akan saya gunakan misalkan 32. Di sini menggunakan laminate. Oke. Di sini saya rename saja. Di sini misalkan material frame wood 32. Nah, sebelumnya saya menggunakan 33, ini saya apply dan oke. Nah, teman-teman perhatikan, di sini saya menggunakan dua tipe material yang berbeda di satu tipe family jendela ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini saya klik, nah ini seperti ini modelnya. Jadi dia secara tekstur dia kurang lebih sama, tetapi di dalam materialnya dia berbeda. Misalkan pada software Revit di sini yang bagian ini saya ganti ya, ini masih menggunakan 32, saya coba ganti dengan 33, tetapi 32 tetapi untuk appearance-nya di sini kalau teman-teman perhatikan seperti ini ya, laminated. Grafiknya ini saya use render. Kemudian di sini harusnya kita bisa mengatur tingkat daripada image fade-nya ya, atau glossiness-nya ini bisa kita atur. Misalkan ini saya tarik ke 48 ya, kemudian saya apply dan oke.
Nah, sekilas di Revit kita tidak akan bisa melihat langsung perbedaannya seperti ini. Oke, tetapi kalau kita perhatikan di Enscape, nah ini langsung terlihat ya. Nah, jadi terlihat yang satunya berwarna agak coklat, yang satunya coklatnya lebih terang ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengcustom berbagai material sesuai dengan kebutuhan kita tentunya, dan itu bisa kita atur otomatis dari software Revit. Jadi kalau di sini terlihat seperti ini, tidak terlalu berbeda jauh ya. Kita belum bisa mendefinisikan seratnya seperti apa. Tetapi kalau kita melihatnya melalui Enscape, di sini akan terlihat dengan jelas ya seperti ini. Nah, ini sudah sangat cukup detail. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Meskipun tekstur kayunya sama, warnanya bisa kita ubah. Yang berikutnya, saya akan coba mengganti di Revit. Ini akan saya samakan untuk material kusennya ya di sini. Berarti saya akan kembali ke Enscape Material Library. Kemudian di sini saya cari wood lagi. Oke. Kemudian saya gunakan misalkan tipe yang lain ya, yang sedikit lebih teksturnya lebih timbul ya. Misalkan di sini oke, 33, mungkin saya akan gunakan yang 49 di sini. Klik, kita pilih import selection. Setelah kita import selection, nanti ini oke, kita belum klik ya lagi import selection. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, kalau sudah, saya klik seperti ini. Nah, pada bagian kusennya di sini akan saya ganti dengan yang barusan saya masukkan ya. Jadi di sini 49 ya. Nah, ini 49. Pilih grafik, use rendered appearance, saya apply dan oke. Bagian yang satunya juga sama. Oke. Jadi di sini saya klik lagi. Untuk kusennya saya samakan dengan yang tadi ya. Ini saya tarik ke bawah menggunakan yang 49 ya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita perhatikan secara visual ini sudah sama ya. Nah, meskipun frame-nya berbeda. Nah, sekarang kita cek dari software Enscape. Nah, ini kita boleh lihat di sini dia memiliki tipe yang sama meskipun dalam family yang berbeda. Jadi demikian yang bisa saya bagikan. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ingin bertanya sesuatu yang terkait dengan Revit dan Enscape, silakan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar atau boleh menghubungi saya melalui email yang sudah saya bagikan. Sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.